Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama saya Gina Vita. Kalau bicara soal kemajuan suatu daerah ini tentu sangat ditunjang dengan bagaimana terbukanya peluang bagi para investor untuk bisa berinvestasi sehingga bisa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Nah, bagaimana dengan kondisi di Sulawesi Barat seperti misalnya potensinya apa dan bagaimana seberapa besar peluang investasi di sana? Kita akan langsung bahas. Sudah bersama saya saat ini ada PJ Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrullah. Selamat pagi. Pak Selamat pagi, Mbak Vita. Salam sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Kabar Sulawesi Barat juga sehat? Alhamdulillah. Sulawesi Barat itu adalah satu daerah yang memiliki tingkat kesegaran udara terbaik di Indonesia. Wih, mantap. Jadi kalau misalnya ya kawan-kawan yang di Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ingin cari udara terbaik di Indonesia, datang ke Sulawesi Barat di Mamuju. Air Quality Index-nya, indeks polusinya itu hanya 13. Hanya 13? Hanya 13, seperti yang ada di New Zealand, ya, di Australia itu. Bandingkan dengan Jakarta yang sudah di atas ratusan. Jadi kalau mau healing-healing, datang berwisata ke Sulawesi Barat. Itu dia, kalau mau healing ke sana itu soal udara segar begitu baik ya, Pak. Tapi bagaimana soal investasi? Tapi sebelum kita masuk ke investasi, saya mungkin mau tanya dulu begini, Pak. Kita fokusnya adalah kalau kita bicara soal Sulawesi Barat, apa sih yang harus jadi concern? Nah, ini Mbak Vita, kalau kita melihat pertumbuhan di berbagai negara, saya melihat satu contoh saja di Singapura. Singapura itu nggak punya apa-apa, tapi di sana semuanya ada. Tidak punya apa-apa, tetapi semuanya ada. Dikembangkan dari apa? Dari SDM. Jadi kalau saya sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat ini melihat ada dua yang harus segera kita dorong. Impian saya itu SDM di Sulbar itu maju. Kemudian kesehatan juga maju. Jadi saya mengajak terus para investor, yuk datang ke Sulawesi Barat, kembangkan pendidikan. Jadi impian saya itu di tiap kecamatan ada sekolah SD unggulan. Kemudian di setiap kabupaten minimal ada 10 SMP unggulan, satu kabupaten. Kalau 10 nggak bisa, 5. Kemudian di tiap kabupaten 2 SMA unggulan, dan di tingkat provinsi setidak-tidaknya ada 3 universitas yang bagus-bagus tentunya. Nah, ini akan mendongkrak kualitas SDM Sulawesi Barat 15 tahun ke depan. 15 tahun ke depan? 20 tahun ke depan. Oke, nah yang jadi pertanyaan begini, Pak Gub, dari sekian banyak komponen untuk berinvestasi, kenapa yang jadi fokus adalah soal pendidikan dan juga kesehatan? Ya, karena dua ini yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita melihat orang itu, Mbak Vita, tidak akan tidak akan pelit mengeluarkan uang untuk sekolah dan kesehatan. Nah, dan ini juga adalah masa depan sebuah daerah, sebuah bangsa. Kalau SDM-nya bagus, pinter, SDM-nya sehat, pasti dia akan bertumbuh daerah itu. Karena kita lihat Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya, Eropa seperti itu. Nah, maka Sulawesi Barat, saya betul-betul ingin masyarakatnya itu pendidikannya tinggi. Karena apa, saat ini yang masuk ke perguruan tinggi itu hanya 9 sampai dengan 12% rata-rata. Nah, ini harus didorong dari SD-nya sekolahnya bagus, SMP, SMA, sampai ke masuk perguruan tinggi. Nah, sekarang di Sulbar itu, kalau nyari perguruan tinggi yang bagus harus ke Makassar, harus ke Jawa. Cari SMA yang bagus harus ke Makassar. Karena kami ini kan pemekaran dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, iya. Nah, Sulawesi Barat itu provinsi ke-33. Penduduknya kurang lebih 1,5 juta. Memang penduduknya sedikit, tapi yang sedikit ini harus diisi dengan SDM yang berkualitas. Yang kedua, kesehatan. Rumah sakit di Sulawesi Barat itu belum ada yang menjadi rumah sakit pendidikan. Belum ada. Jadi kenapa? Satu, di Sulawesi Barat belum ada perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran. Bisa terbayangkan, dokternya pasti kurang. Gitu. Nah, dengan demikian kita harus bangun. Saya undang investor, yuk tolong investasi ke Sulawesi Barat, bangun rumah sakit yang terbaik. Tiap kabupaten satu saja. Jadi kita butuh 6 rumah sakit, masing-masing kabupaten satu, yang minimal tipe B dan akreditasi paripurna. Jadi bisa bedah jantung, bisa penanganan kanker, bedah saraf, uronefrologi, ya, untuk persoalan hemodialisa sudah bisa dilakukan. Sulawesi Barat kesehatannya akan maju. Karena sekarang semua ke Makassar. Dan dari Mamuju Makassar itu perjalanan darat 10 jam. Makanya ini dibuat wadah tersendiri di Sulawesi Barat ya Pak. Ya, artinya perspektif dari Pak Gub ini, SDM ini punya pengaruh yang signifikan. Bahkan ini merupakan hulu permasalahan ya. Kalau kita bicara soal hulunya ada di situ. Perekonomian suatu daerah.
Nah, kalau kita bicara soal perekonomian suatu daerah, mungkin sebelum nanti saya lebih detail membahas soal bagaimana kemudian para investor bisa datang dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya Sulawesi Barat itu seperti apa sih Pak? Nah ini alhamdulillah Mbak Vita, Sulawesi Barat di regional Sulawesi itu pertumbuhan ekonominya tertinggi kedua. Tertinggi kedua, Ya, berapa Pak? Sekarang kami pertumbuhan ekonominya 7,5%. 7,5%. Nah, nasional kan di kisaran 5. Ya. Sulawesi Barat 7,5. Kalah dengan Sulawesi Tengah karena ada tambang Morowali di sana. Nah, dibandingkan provinsi yang lain, kami tumbuh lebih tinggi. Nah, kami bertumpu pada industri pengolahan. Nah, seperti industri makanan, minuman, itu menjadi salah satu faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Karena di kami belum ada perusahaan besar, ya, sedikit sekali perusahaan besarnya. Nah, oleh karena itu kami banyak membuat event, kegiatan-kegiatan, pameran-pameran dibuat agar roda ekonomi berputar terus-menerus. Setiap bulan selalu ada pertumbuhan yang bagus dari event-event yang kita buat. Oke, jadi dari industri pengolah itu punya kontribusi besar ya dalam perekonomian. Betul. Tapi tadi bisa mencapai angka psikologis 7,5% itu apa yang sudah dilakukan, Pak? Nah, jadi teman-teman dari kepala OPD bekerja sama dengan para pengusaha di lokal, dari UMKM, kemudian pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sana, pengusaha perkebunan, perikanan, itu menciptakan kegiatan-kegiatan di mana masyarakat bisa langsung belanja di situ. Kami ini di Sulawesi Barat, Mbak Vita, tidak banyak mall seperti yang ada di Jakarta. Ya, di Sulawesi Barat hanya ada satu mall yang besar. Maka UMKM harus kami tumbuhkan, buat pameran-pameran. Ada pusat-pusat pertumbuhan di tiap kabupaten. Nah, buat acara-acara, disitulah ekonomi bertumbuh. Masyarakat bisa menjual produknya, masyarakat yang lain bisa membeli produk-produk itu. Oke, jadi dari kegiatan UMKM itu ya Pak, yang kemudian ini bisa menggerakkan roda perekonomian di sana. Nah, tapi artinya kalau memang untuk industri pengolah ini punya peran signifikan, kontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi daerah Pak, itu apakah memang ini rutin sekarang ini menjadi concern utama, aktivitas utama, atau seperti apa? Tapi jawabannya nanti Pak, kita jeda dulu. Inspirasi Pagi yang kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, saya langsung lanjut dengan Pak Gub. Pak Gub, kok tadi Pak Gub menyampaikan bahwa industri pengolah ini kan punya peran signifikan ya Pak ya, untuk memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini industri pengolah seperti apa yang sudah dan akan dilanjutkan? Kalau menurut Pak Gub? Jadi Mbak Vita, Sulawesi Barat itu banyak produk perkebunan, banyak produk perikanan. Karena kami itu wilayah lautnya luas, ya 54% itu pertanian. Dan selebihnya itu wilayah laut. Kalau daratannya Sulawesi Barat itu kurang lebih 16.000 hektar. Panjang garis pantai itu 22.000 kilometer. Panjang sekali. Nah, di situ dari pertanian dan perkebunan itu ada coklat, kakao, dan ada kopi. Yang dari laut itu ada rumput laut, ada ikan. Nah, bagaimana kita mengembangkan industri pengolahan? Nah, ini yang bisa memotong mata rantai yang panjang kalau dibandingkan harus masuk ke produk-produk besar. Maka kami melakukan banyak pameran-pameran, event-event. Dengan event itu memotong banyak mata rantai. Kalau yang normal itu mata rantainya bisa sampai 7, dari petani, pengepul, distributor, agen, pengolah, dan seterusnya sampai ke konsumen. Tapi kalau dengan event bisa hanya 3 mata rantainya. Petani, pengolah, konsumen. Jauh sekali Pak perbedaannya ya? Jauh sekali, maka harga ke konsumen bisa murah. Tetapi petani tetap untung. Dari petani ke pedagang, ini pengolah sampai ke pedagang, sampai ke konsumen. Nah, dengan event itu, maka industri pengolahan bisa tumbuh dengan cepat. Nah, kami melakukan itu. Misalnya yang dari ikan, kopi, coklat, itu diolah di situ. Langsung bisa dijual di UMKM melalui berbagai pameran. Nah, itulah yang konkret kami lakukan. Rutin kita lakukan pameran-pameran. Rutin itu dilakukan Pak. Nah, Pak, dengan pameran yang dilakukan atau dilangsungkan secara rutin itu tadi Pak, data terbaru Pak, itu pengaruhnya seberapa besar Pak? Ya, itu tadi. Pertumbuhan ekonomi kita, Sulawesi Barat, semester yang lalu 6%, sekarang
di 7,5%. Oke. Lebih tinggi dari rata-rata nasional. Apalagi dibandingkan waktu COVID kemarin. Ya. Nah, itu kan drop ya. Nah, sekarang sudah bertumbuh lagi. Sudah mulai normal. Oke. Oh ya, karena kan industri pengolah kontribusi paling besar ya. Betul. Untuk pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Sulawesi Barat. Nah, itu bicara soal industri pengolah, Pak. Kalau kita bergeser misalnya untuk sumber daya alamnya, Ya. itu apa saja, Pak, potensi Jadi yang ada di kalau Sulawesi Barat? kita melihat Sulawesi Barat, Mbak Vita, Sulawesi Barat itu beruntung. Kalau ibaratnya seperti putri cantik yang masih tertidur. Ini, belum bangun saja dia sudah menarik. Karena apa? Potensinya di semua kabupaten itu ada. Mulai dari beras, padi, jagung, coklat, kopi, itu ya. Kemudian di sektor kelautan, rumput laut, ikan. Nah, ini yang dari produk-produk yang terus dirasakan masyarakat. Tapi di balik itu pariwisata. Pariwisata laut ada, pariwisata gunung ada, pariwisata budaya ada. Kuliner banyak sekali. Jadi kalau Mbak Vita hobi kuliner, setiap ke Sulawesi Barat itu tiap kabupaten punya makanan-makanan khas. Dan itu kulinernya enak sekali. Itu harus coba ke sana berarti, Pak. Ya. Kemudian yang sumber daya alam tadi, emas ada, aurum, besi, biji besi yang ada. Kemudian mangan, ada galena. Dan yang langka itu logam tanah jarang, itu juga ada. Nah, batu bara juga ada. Maka investor-investor itu banyak pilihan. Kalau sekarang ingin cepat untuk mendukung IKN, itu yang pasir, kerikil, batu yang di cruiser itu, yang dibelah itu, nah, untuk jalan sama pengecoran. Jadi banyak sekali peluang di sana. Tinggal investornya berminat di mana. Mau ke sekolah pendidikan oke, mau ke kesehatan oke, ke pertambangan ada, perkebunan juga banyak, pariwisata luar biasa. Mulai dari Mamasa, Mamuju, di Polewali Mandar, semuanya bagus-bagus. Oke. Ini artinya kolam yang disediakan cukup banyak ya, Pak ya? Tergantung pilihan yang mana. Mau kolam besar, mau kolam sedang, mau kolam yang kecil, semuanya ada ya, Pak ya? Tergantung duitnya dari para investor. Oke, nah nanti itu saya akan bahas lebih detail, Pak, soal investor. Tapi begini, Pak, kalau kita bicara konteks misalnya potensi sumber daya alam di Sulawesi Barat ya, Pak ya, selama ini pemerintah dalam proses pengembangan SDA itu seperti apa dan apa yang sudah dilakukan, Pak? Ya, jadi Mbak Vita, ada banyak yang kita lakukan. Pertama, dari sisi SDM aparaturnya, sisi birokrasi. Yang kedua, sisi regulasi. Yang ketiga, sisi infrastruktur. Ini satu ekosistem yang kita sentuh semua. Karena kalau nggak ada infrastruktur, nggak bisa masuk. Kalau regulasinya menghambat, kepastian hukumnya nggak ada, juga bermasalah. Apalagi SDM-nya. Kalau masih ada pungli, ya layanan lambat, ini tidak tertarik, ini kita benahi. Jadi, misalnya SDM-nya. Saya latih teman-teman yang menangani investasi, itu agar bisa melakukan pelayanan yang cepat. Kemudian harus ramah. Ini yang datang ini orang yang harus dilayani. Jadi kita menempatkan diri betul-betul sebagai pelayan dari masyarakat. Yang ketiga, layanannya online. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Sudah bisa mengurus lewat OSS. Ya. Kemudian kalau ada masalah, kami akan datang untuk memberikan solusi. Nah, kalau ada hal-hal yang kemudian terhambat, nomor handphone saya bagi ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa langsung WA-an dengan saya, Pak Gub, ini ada hambatan di sini. Langsung aja saya share komplainnya masyarakat itu ke WhatsApp grup para eselon 2. Nanti direspon rame-rame, kita cari solusinya. Nah, kemudian untuk regulasi, kita buat berbagai peraturan, ya ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur untuk kemudian investasi. Misalnya persyaratannya yang berbelit-belit saya potong. Yang dulu lama 3 bulan kita dorong menjadi 3 minggu, 10 hari, 3 hari, yang tadinya 2 minggu saya suruh pendekkan. Bagaimana kalau kita buat 2 hari? Nah, tidak lagi para investor itu Mbak harus datang ke OPD. Kita satukan di satu titik yang namanya PTSP. Ini angin segar juga untuk para investor tentunya ya, Pak ya? Mestinya tidak ada hambatan lagi. Kalau masih ada hambatan, hubungi di dalam call center-nya, nanti kita respon segera. Tapi bagaimana sejauh ini respon dari para investor, Pak? Kalau kita bicara soal tadi kan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Gub. Beberapa menyampaikan ke saya, Pak, Bapak harus tambah pesawat penerbangan. Dulu yang masuk setelah COVID ini, yang masuk di Sulawesi Barat hanya pesawat dengan baling-baling, dengan ATR. Nah, mulai 8 Desember kemarin sudah masuk pesawat Airbus dengan jet Batik Air dengan kapasitas 170 penumpang. Kemudian terminalnya sudah terminal yang baru,
Ini, jadi infrastrukturnya kita siapkan. Kemudian untuk pelabuhan, Mbak Vita, kita ada pelabuhan yang tanggal 19 Desember kemarin bisa langsung direct kapalnya dengan Malaysia. Jadi sudah terbuka pelayaran internasional. Ini perkembangan yang bagus karena pelancong dari Malaysia bisa langsung datang ke Sulawesi Barat, dari Sulawesi Barat juga bisa langsung keluar, termasuk membawa seperti beras, produk-produk ikan, kemudian telur, itu bisa langsung dibawa ke sana. Ini tentu bagian-bagian yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, satu lagi yang penting adalah masyarakat kita. Masyarakat juga harus disiapkan. Kami terus mengajak masyarakat, jangan suka demo. Ini penting, Mbak. Karena investor itu ingin nyaman. Nah, Sulawesi Barat saya ajak seluruh elemennya, kalau ada yang tidak nyaman dengan investor tertentu, ayo kita bicarakan. Jangan langsung di demo. Kalau di demo, pilihan di luar untuk investasi itu banyak. Ngapain di Sulbar? Banyak demo, saya pindah aja ke Sulawesi Tengah. Saya pindah aja ke Sulawesi Utara yang lebih nyaman. Nah, ini masyarakat saya ajak. Kita harus bangun iklim investasi yang nyaman. Gitu. Jadi dari seluruh pihak ya, infrastruktur juga, SDM-nya pun juga harus dan berkontribusi. Dan masyarakatnya. Nanti kita coba bahas lebih lengkap, Pak Gup, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Oke, masih bersama saya dan juga Pak Gubernur. Langsung saja Pak, tadi ini banyak sekali potensinya sumber daya alam, ya Pak ya. Kemudian banyak sekali potensinya, termasuk pariwisata. Tapi tadi belum didetailkan Pak, soal pariwisata ini potensinya seperti apa? Pariwisata itu bagus banget. Kira-kira Sulawesi Barat itu bisa seperti Bali, karena pantainya banyak sekali. Kemudian pulau-pulau yang eksotik itu banyak. Ada Pulau Karampuang, Pulau Balabalakang, Pulau Ambu. Dan kalau para pemancing, itu kalau cari ikan di Sulawesi Barat itu pancing ikannya gede-gede banget, itu pasti menarik. Kemudian ada Pulau Karampuang, itu pulau tersendiri yang sangat dekat dan itu bisa didatengin. Bisa wisata di situ dari daratan hanya 15 menit. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, itu bagus sekali. Kemudian ada pantai-pantai di Majene, pantai di Polewali Mandar, di Pasangkayu, itu keren-keren, Mbak. Nah, belum wisata budaya. Masyarakat Sulawesi Barat itu ramah. Nah, ini dengan budayanya itu bisa menjadi wisata unggulan dengan pariwisata di desa. Dibangun desa wisata berbasis budaya. Karena di situ kebunnya bagus, budayanya bagus, ya, pantainya bagus, itu satu paket yang menarik. Gitu. Itu satu paket yang menarik. Tadi banyak sekali Pak, ini potensinya ya Pak ya. Saya sebutkan misalnya pariwisata, kemudian sumber daya alamnya yang akan juga mau dijadikan fokus adalah soal layanan kesehatan tadi ya Pak ya, dan juga pendidikan. Tapi dari sekian banyak potensi ini yang jadi prioritas dalam investasi itu apa Pak? Nah, yang saya ingin betul itu yang banyak bisa merekrut tenaga kerja. Karena apapun masyarakat saya di Sulawesi Barat itu harus bisa bekerja. Maka sektor perkebunan itu yang masif tenaga kerja itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Nah, perkebunan, pertanian, dan kelautan. Tapi jangan lupa yang tadi Mbak, sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi kalau ada investor yang tertarik untuk mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah-sekolah unggulan, akan kami fasilitasi penuh. Akan difasilitasi penuh. Betul. Ya Pak ya. Nah, ini termasuk juga pertanyaan dari investor dan juga masyarakat, karena tadi kan tujuan juga ingin menarik tenaga kerja itu ya Pak ya. Soal jaringan telekomunikasi, nah itu kan jadi pertanyaan Pak. Ini penting sekali Mbak, karena di Sulawesi Barat kemarin blank spot areanya masih banyak. Dan alhamdulillah dari Pak Menteri Kominfo, Pak Budi Ari, itu sudah berkomitmen. Tahun ini 2024 kami dibantu 21 BTS baru. 21 BTS baru. Ini alhamdulillah kalau satu BTS bisa jangkauannya 4 km persegi, itu sudah dapat 21, itu sudah 80-an lebih kilometer persegi yang terkena jangkauan baru, sinyalnya bisa dibuka kembali. Jadi terima kasih. Artinya secara sistem ini sudah terbentuk ya Pak ya untuk peluang ekosistemnya sudah mulai. Karena untuk infrastruktur sudah mulai terperbaiki, bandara, pelabuhan, konektivitas jaringan, kemudian jalan raya sudah kita perbaiki. Kemudian SDM sudah mulai terus kita benahi, dan
birokrasi serta regulasinya. Jadi ekosistem untuk investasi insya Allah sudah mulai lebih baik lagi. Sudah mulai lebih baik lagi. Tapi Pak, kalau bicara kan sudah dijelaskan berapa poin yang akan dan sudah dilakukan. Tapi kalau kita merujuk pada data per tahun ini misalnya Pak, di tahun 2023, untuk angka investasi sudah on the track, sudah sesuai target? Ini investasi kita. Saya dorong ke teman-teman kepala dinas, investasi kita harus ditingkatkan. Investor yang datang harus ditarik kembali, karena kalau dari si target itu kita masih harus kejar lebih banyak lagi. Masih harus kejar lebih banyak lagi, Pak? Ya. Itu cukup jauh sekali, Pak? Atau? Ya, rentangnya masih kira-kira 20-an persen lagi, atau 25% lagi yang harus kita kejar lagi. Baik dari jumlah uang yang masuk maupun dari jumlah investornya. Tapi saya optimis ini masih bisa kita kejar. Oke, Pak, kalau kita bicara tadi kan harus dikejar 20% tadi ya Pak ya. Tentu kan ini kan harus kerjasama seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah daerah tapi juga masyarakatnya. Tadi disampaikan Pak Gub bahwa kesiapan masyarakat ini juga punya peran yang signifikan. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, Pak? Ini betul sekali yang sampaikan Mbak Vita ini. Kita itu di pemerintah tidak cukup mengandalkan APBN dan APBD. Harus ada investasi. Investor itu kunci penting kemajuan sebuah wilayah, sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa. Maka saya dengan teman-teman itu melakukan namanya rebranding. Menjelaskan, memperkenalkan Sulawesi Barat. Baik melalui event, seminar, sosialisasi, kita ada one-on-one meeting, kemudian bisnis meeting, itu kita lakukan. Bahkan teman-teman saya minta Anda gunakan semua media sosialmu, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Hello, bikin video-video pendek, share potensi-potensi terbaiknya Sulawesi Barat. Wisatanya, pantai-pantainya, budayanya, keramahan masyarakatnya, kulinernya. Jadi sekarang itu pola yang harus dilakukan adalah melakukan branding. Branding produk, branding SDM, branding karya. Selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, karya lebih utama dari gaya. Prestasi lebih penting daripada gengsi. Jadi saya ajak, ayo kawan-kawan, terus promosikan keunggulan tempatmu, keunggulan budayamu, keunggulan pariwisatamu. Dan ini kan sekarang viralnya lebih mudah. Bayangkan Mbak, kalau kita harus membuat seminar, ngundang 2.000 orang. Kita kan harus pinjam Istora. Kalau sampai 10.000, Istora. Kalau 100.000, GBK. Gelora Bung Karno. Tapi dengan dimasukkan di dalam media sosial, dengan di TikTok, 1 juta penonton. Cakupannya ya Pak ya? Targetnya itu bisa pun 3 juta penonton. Ya kan? Nah, belum itu yang di-share lewat grup. Nah, ini masif sekali. Nah, branding dengan cara-cara itu yang terus kita dorong. Oke, branding itu tadi. Tapi untuk kesiapan dari masyarakat sekitar sana seperti apa, Pak? Masyarakat penduduk lokal di sana. Masyarakat harus disiapkan. Tidak bisa yang datang perubahan, dilakukan perubahan, langsung siap. Jadi kita lakukan terus cipta kondisi. Masyarakat diajak, yuk kita mau berbenah. Kita mulai maju. Apa? Pertama, kita menyamakan frekuensi. Masyarakat diajak bicara. Kemudian, masyarakat diberi sosialisasi. Yang ketiga, difasilitasi. Ada program-program pemerintah yang langsung diberikan ke masyarakat untuk melakukan pengembangan. Kita punya program untuk, misalnya, anak tidak sekolah. Program untuk mencegah agar anak masuk sekolah. Kan di Sulbar, anak tidak sekolahnya tinggi. Nah, masyarakat diberi beasiswa, diberi bantuan. Ini program yang langsung bisa dirasakan. Kemudian untuk investasi, masyarakat kita beri bantuan melalui kelompok usaha bersama, diberi. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta per kelompok. Nah, kemudian ada bagian-bagian lain yang infrastruktur jalannya dibenahi sehingga konektivitasnya terbuka. Nah, itu langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan. Langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan. Mungkin terakhir Pak Gub, ini apa yang menjadi harapan dan apa yang bisa disampaikan ini mungkin kalau investor dan juga masyarakat di Sulawesi Barat nonton tayangan pagi ini. Silakan, Pak Mbak Vita. Jadi saya itu ingin sekali masyarakat di Sulawesi Barat itu bekerja semua. Jadi para investor mari datang ke Sulawesi Barat dengan membawa program-program yang bisa banyak orang bekerja. Jadi prinsipnya yang padat karya. Ini karena yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, SDM di Sulbar harus cerdas. Maka saya mengundang para investor di bidang pendidikan. Mulai dari anak usia dini, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Kami akan fasilitasi penuh. Dan yang kedua, masyarakat Sulawesi Barat harus sehat. Maka kita perlu rumah sakit unggulan di tiap kabupaten. Minimal ada 6 rumah sakit unggulan di 6 kabupaten.
satu di tingkat provinsi. Dan yang berikutnya adalah investor-investor yang bersifat go green, investasi yang ramah lingkungan. Nah, ini penting banget. Investasinya berjalan, masyarakatnya sejahtera, dan lingkungannya tetap lestari. Nah, ini yang menjadi harapan saya, Mbak Vita. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya, PJ Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fakrullah, atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Vita. Terima kasih. Akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Inspirasi Pagi kami akhiri. Selamat pagi.